Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Biar pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau tinggikan agungkan Allah yang hidup. Haleluya. Kita akan angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita mau agungkan, tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Engkau di atas puji-pujian kami. Urapi kami Bapa, jamah kami melalui Roh Kudus-Mu. Urapi kami Bapa. Kami rindu suasana surga itu boleh ada di tempat ini Bapa. Kami rindu roh kami dibangkitkan, roh kami menyala-nyala dalam memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siap hati kami untuk memuji, menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kalau kita ada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Karena Allah kita yang begitu baik dalam hidupan kita. Haleluya, kita mau nyatakan, kita mau pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin, haleluya. Ditunjukkannya kasih setia.
hidup kita. Amin. Meskipun mungkin pertolongan Tuhan tidak kita lihat, belum kita lihat, tapi Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Bila kita tetap memandang kepada Tuhan saja, kita nyanyikan, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Amin. Pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Percaya bahwa bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. lebih dari pemenang dalam segala perkara.
saja, percaya saja. Itu yang membuat kita jadi menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bila kita nyanyikan pujian, ini di tanganmu, ini janjiku. Biarlah kita mempercayai setiap janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau nyatakan, aku percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Haleluya. Janjiku segenap hidupku untukmu, kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya.
Haleluya Tuhan, kami milik-Mu ya Bapa. Kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam mengasihi kami. Engkau tidak pernah gagal dalam hal ya Tuhan membentuk kami. Kami siap untuk Engkau bentuk ya Bapa. Melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus yang hadir pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada tiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir tempat ini ya Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan. Pada Ibu Gembala juga memberikan waktu bagi saya. Terima kasih juga buat WL Singer tim musik yang membawa kita ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya membawakan mau sharing firman Tuhan dengan tema doa yang dikabulkan. Siapa di sini yang enggak kepingin doanya dikabulkan? Enggak ada ya, semuanya pengen dikabulkan. Anak-anak kecil kalau permintaannya dikabulkan pasti senang sekali ya. Lompat-lompat, lari-lari, kemudian memeluk orang tuanya. Nah kalau kita dikabulkan doa kita, permohonan kita, pasti senang sekali. Pasti sukacita dalam hidup kita. Ya, nah ini yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini. Apa dan bagaimana doa atau permohonan yang dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan Bartimius. Markus 10 ayat 46 sampai 52. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu ya. Kita tahu kisah ini, Bartimeus orang pengemis yang buta disembuhkan oleh Yesus. Ya, sudah buta, sudah mengemis, buta, dia tidak bisa melihat apa yang Yesus kerjakan saat itu. Sama seperti kita nggak bisa melihat yang Yesus kerjakan saat itu, kita nggak bisa melihat Yesus. Ya, sama kurang lebih kondisinya. Ya, buta, sama-sama buta, maksudnya tidak bisa melihat. Bartimeus secara fisik memang tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar apa yang Yesus lakukan di berbagai tempat, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di banyak-banyak tempat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan masih banyak lagi. Ya, dia hanya bisa mendengar, dia nggak bisa melihat, nggak bisa melihat secara langsung. Ya, karena dia ini seorang pengemis, dia pasti berjalan-jalan atau duduk satu tempat, orang-orang berlalu lalang sambil berkata-kata tentang Yesus, dan dia mendengarkan. Ya, timbul keinginan dia untuk disembuhkan. Mungkin waktu itu kalau ada lagu tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Bisa jadi Bartimeus dalam hatinya, kalau orang lain ditolong, saya juga pasti bisa ditolong. Ini bukan iri, ini bukan lagu tentang iri, cemburu, enggak. Tapi lagu tentang iman sebetulnya. Nah, bagaimana sih, apa sih doa yang dikabulkan? Ya, kita bisa belajar dari Bartimeus itu. Yang pertama, di dalam ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, di dalam ayat 47. Ketika Yesus sedang berjalan dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, Bartimeus kemudian mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Daud, dan yang disebut dengan anak Daud sebetulnya adalah Mesias, dan itu yang mereka tunggu sampai sekarang, Mesias keturunan dari Daud. Ya, mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias, orang Yahudi, mereka yang beragama Yahudi, ya, mereka masih menunggu Mesias sampai sekarang. Tapi si Bartimeus ini, dia berteriak, Yesus anak Daud, artinya Yesus Mesias, juru selamat, kasihanilah aku. Ya, kalau saya misalkan ketemu dengan siapa sini ya, Joshua di jauhan, Joshua, teriak-teriak. Kenapa? Karena saya tahu Joshua siapa, saya kenal dia. Ya, kalau saya berteriak gitu saya nggak mempermalukan dia, karena saya tahu, saya percaya, saya kenal dia. Nah, Bartimeus ini dia berteriak begitu karena apa? Dia memiliki iman kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dirinya. Kalau kita mau doa kita dikabulkan Tuhan, permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan dengan memiliki iman di dalam hidup kita. Ya, miliki iman supaya doa-doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jangan cuma bawa persoalannya aja, tapi juga bawa percaya kita kepada Tuhan. Bartimeus ini berteriak, oh Yesus, tolong aku, kasihani aku. Anak Daud, Mesias. Di ayat yang ke-52 dikatakan, Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus melihat iman. Iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Akan pembacaan dari firman Tuhan. Karena waktu itu mendengar, banyak orang belum bisa baca, jadi mendengar firman Tuhan. Sekarang sudah banyak yang baca, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah, supaya timbul iman dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ingin doa kita dikabulkan adalah miliki iman dalam kehidupan kita. Ya, jangan kosongan, miliki iman. Yang kedua, dalam ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya.
kalau kita lihat di sini, pertama-tama ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, orang-orang pada menyuruh Bartimeus diam. Diam, berisik kamu. Pengemis diam. Siapa kamu? Diam. Ya, semakin disuruh diam, Bartimeus semakin berteriak dengan keras. Ya, katakan semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ya, sampai Yesus berhenti memanggil Bartimeus. Kemudian orang-orang yang tadi ngomong, diam. Ngomong apa sekarang? Tenang ya, sabar, kuatkan hatimu. Kamu sudah dipanggil sama Tuhan. Ya, Bartimeus langsung maju menghadap Tuhan. Dia nggak diam dulu, terus ngomong sama orang-orang yang tadi yang menyuruh dia diam. Dia nggak ngomong, lihat nih aku dipanggil. Ngapain kamu tadi nyuruh aku diam? Ya, dia nggak kemudian jumawa sombong, lihat nih aku dipanggil, kamu enggak. Kamu tadi yang nyuruh aku diam kan? Aku loh yang dipanggil, kamu enggak. Artinya apa Bapak Ibu? Bartimeus ini enggak peduli apa omongan orang. Ya, dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia hanya fokus kepada Yesus saat itu. Ya, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, fokus hanya kepada Yesus. Jangan fokus kepada omongan orang, lihat kondisimu sekarang, lihat ya kehidupanmu sekarang. Kamu mau ini, mau hidupmu dipulihkan, mimpi kali ya. Lihat kehidupanmu, apa anakmu enggak kerja, kamu enggak kerja. Mau melunasi utang dari mana? Mau sembuh dari mana, penyakitmu sudah seperti ini. Ya, Bartimeus tidak memikirkan omongannya orang, hatinya hanya fokus kepada Yesus. Pandang terus padanya. Jangan menoleh. Jalan terus. Jangan pandang salah orang. Bartimeus enggak pandang salah orang lain yang menyalahkan, menyuruh dia diam. Dia enggak ada dendam. Jangan bawa dendam itu ke hadapan Tuhan. Ya, kalau mau selesaikan di hadapan Tuhan, selesai. Karena apa? Dendam itu menutup doa kita di hadapan Tuhan. Selesaikan dulu, fokus kepada Tuhan. Ya, fokus hanya kepada Tuhan, jangan pada omongan manusia. Kenapa kadang doa kita enggak dikabulkan? Kita begitu beriman, menggebu-gebu, tapi begitu kita selesai doa, kita keluar, dengar omongannya orang, ke gereja lagi. Sudah berapa tahun doamu enggak dijawab Tuhan? Drop lagi. Ya. Kalau ingin doa kita dikabulkan, hanya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan sama omongan manusia. Manusia cuma bisa ngomongin, bisa menjatuhkan. Bisa menjatuhkan mental kita. Ya. Mereka terbatas sama seperti kita. Fokus kepada Yesus. Ya. Dialah satu-satunya penolong kita. Itu yang kedua. Yang pertama beriman, yang kedua fokus kepada Yesus. Jaga hati kita supaya fokus kepada Yesus. Yang ketiga. Ya, ayat 50 dan 51. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Apa yang Bartimeus kehendaki supaya Yesus berbuat bagi dia? Jawab orang buta itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Di sini menarik sekali ya Bapak Ibu. Ya, ada catatan sejarah bahwa orang-orang pengemis, orang-orang kusta zaman itu diberi suatu pakaian khusus, jubah khusus oleh pemerintah atau oleh wakil-wakil kaisar di daerah-daerah. Ya, karena waktu itu Yahudi dijajah oleh Romawi. Nah, kita lihat di sini, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri menghadap Yesus dan diam. Tadi di ayat 47, ayat 48, dia berteriak-teriak, semakin keras ia berteriak kepada Yesus, tapi ketika dia di hadapan Yesus, dia diam. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa artikan bahwa ia menanggalkan jubahnya. Ingat, Bartimeus itu seorang pengemis. Satu-satunya harta yang paling berharga mungkin bagi dia saat itu adalah jubahnya. Satu-satunya modal yang ia punya adalah mulutnya untuk bicara. Tetapi ketika dia menghadap Yesus, ketika dia berdiri dan dia menghadap Yesus, dia meninggalkan jubahnya,
Dia meninggalkan satu-satunya harta yang dia punya. Dia terdiam, dia meninggalkan satu-satunya modal yang dia punya, yaitu mulutnya untuk mengemis, untuk diam di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkan serendah-rendahnya. Ya. Kenapa? Karena dialah sang pencipta, kita adalah ciptaannya. Karena dia adalah penolong kita yang butuh pertolongan. Tinggalkan segala ego kita. Tinggalkan apapun yang kita punya, harta kita, jabatan kita, posisi kita, kekayaan kita, mungkin apapun itu, kemampuan kita, skill kita, itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Itu enggak bisa menolong kita. Itu hanya salah satu tool, alat bagi Tuhan untuk memberkati kita. Yang Tuhan tuju, berkat yang Tuhan tuju itu, yang Tuhan sediakan itu adalah pada kita. Ya, satu-satunya yang Tuhan ingin berkati itu adalah kita. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan melalui kita, Tuhan juga berkati pekerjaan kita. Memberkati keluarga kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua kepunyaan ego kita di hadapan Tuhan. Kenapa kadang doa kita enggak dikabulkan? Karena mungkin bisa jadi pada saat itu kita masih berpegang sama ego kita. Kita enggak berserah penuh kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong, minta tolong. Tapi dalam pikiran kita masih ada backup, masih ada cadangan. Kalau Tuhan enggak tolong, masih ada orang lain yang bisa menolong. Oh, berarti Tuhan cuma jadi cadangan. Oh, Tuhan yang pertama, enggak, Tuhan tetap jadi cadangan. Karena apa? Kalau ada dua rencana, dua-duanya itu adalah cadangan. Satu enggak berhasil, satunya. Satunya enggak berhasil, satunya. Jangan jadikan Tuhan sebagai cadangan. Ya, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yesus sendiri sudah merendahkan dirinya, dia adalah raja di atas segala raja. Dia bisa saja cuma berdiri di surga, duduk-dudukan enak-enakan. Enggak, dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Untuk siapa? Untuk kita semua. Waktunya kita datang kepada Tuhan, rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Jadi kalau ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, beriman, fokus kepada Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, yang keempat, dalam ayat yang 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kadang kesalahan kita ketika kita berdoa, doa kita itu terlalu bertele-tele di hadapan Tuhan. Bertele-tele itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Oh Tuhan, ya Tuhan tadi malam, kemarin saya seharian itu minum es campur, es jus, es teler. Kemudian Tuhan sorenya saya kehujanan. Malamnya saya begadang lihat sepak bola. Oh Tuhan, Engkau pencipta langit bumi. Hari pertama Engkau menciptakan A, hari ke-6 Engkau menciptakan manusia. Bla bla bla, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru dia sebutkan. Oh, sampai akhirnya 1 jam kemudian dia ngomong, Tuhan tolong sembuhkan flu saya. Terlalu bertele-tele. Terlalu bertele-tele. Yesus, dia mau tanya sama Bartimius, apa yang ingin kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius cuma jawab, supaya aku bisa melihat. Bartimius gak ngomong, Tuhan aku ini buta karena dulu aku diculik sama temanku. Enggak seperti itu. Tuhan aku ini buta karena waktu itu mungkin aku jatuh kena apa. Enggak diceritakan sama Bartimius. Bartimius cuma ngomong, Tuhan supaya aku dapat melihat, titik, cukup. Kalau mau doa kita dijawab Tuhan, doakan dengan jelas, dengan detail. Tuhan berkati anak-anakku, lah anakmu yang mana? Sudah minta sama Tuhan, doanya suruh tebak-tebakan Tuhan. Anakku yang namanya ini, doakan. Kalau yang A ini sudah punya keluarga, yang B sudah punya keluarga, doakan juga keluarga mereka. Tuhan tolong anakku di mata pelajarannya, Tuhan tolong anakku dalam sekolahnya.
Lah sekolah yang mana? Mata pelajaran apa? Loh anakmu loh, sekolah naik kelas terus. Terus mata pelajaran apa? Kan bisa itu berarti. Spesifik Bapak Ibu, spesifik doa kita. Tuhan tolong aku dalam hal keuanganku. Kalau dikembalikan ke Bapak Ibu, ke saudara semua. Lah tiap hari bisa makan enggak? Bisa. Bisa minum enggak? Bisa. Bisa hidup enggak? Bisa. Nah, berarti kan beres-beres saja keuanganmu. Terus keuangan yang apa? Oh, utang-utangku Tuhan. Utang yang mana? Utang ke siapa? Berapa jumlahnya? Spesifik. Ya. Tuhan, aku serahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Masa depanmu itu kamu kepingnya seperti apa? Meskipun kita tahu bahwa masa depan yang Tuhan rencanakan bagi kita, rancangan yang penuh damai sejahtera yang baik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Tapi utarakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya bercita-cita katakan kepingin jadi seorang presiden, ya, jadi seorang wakil presiden, katakan seperti itu, ya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sampaikan itu kepada Tuhan, harus spesifik Bapak Ibu. Tuhan, aku ingin pekerjaanku diberkati. Pekerjaanmu yang mana? Oh, pekerjaanku sebagai seorang ini. Aku ingin Tuhan tolong supaya target-targetku terpenuhi. Targetmu yang ini sudah terpenuhi. Target yang mana lagi? Spesifik Bapak Ibu. Ini yang kadang kita lupa, yang kadang kita miss. Kita harus spesifik untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, dan usahakan itu audible. Audible artinya bisa didengar. Yesus sendiri berkata, jangan seperti orang Farisi, mereka berdiri di ujung-ujung pasar, di pasar, di ujung-ujung jalan, mereka berdoa, bertele-tele, tapi kamu kalau mau berdoa, masuk dalam kamar, tutup pintumu, berdoalah dalam kamar. Jadi dalam kamar, kalau cuma berdoa di dalam hati, ya bisa aja di mana aja, tapi maksudnya Yesus masuk dalam kamar, berdoa itu, ucapkanlah di hadapan Tuhan. Jangan cuma di dalam hati. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada ucapan-ucapan. Kenapa murid-muridnya bisa tahu apa yang Yesus doakan? Karena Yesus mengucapkan itu dengan keras di hadapan Tuhan. Ya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Murid-murid itu mungkin sambil setengah tidur, setengah melek. Mereka masih bisa mendengarkan apa yang Yesus doakan. Artinya apa? Kalau kita doakan itu secara spesifik dan audible. Bisa didengar oleh kita sendiri. Kalau memang enggak memungkinkan ya doa dalam hati. Tempat seperti ini kadang ramai, Bapak Ibu sungkan atau malu atau apa. Dalam hati enggak apa-apa. Tapi kalau kita sendiri di hadapan Tuhan, ucapkan dengan jelas. Ucapkan dengan sudah tanpa apa ya istilahnya kalau orang Jawa ngomong, tanpa tedeng aling-aling, bebaslah di hadapan Tuhan. Asal jangan bertele-tele juga, bebas, langsung to the point kepada Tuhan. Ya, saya ingat suatu saat ketika saya berusia mungkin sekitar 10 atau 11 tahun. Ya, saya waktu itu liburan di Malang di tempatnya tante saya. Saya bermain dengan sepupu dan tetangga anak-anak kecil tetangga yang seumuran di lantai 2. Nah, lantai 2 itu lantainya dari kayu, ya, bukan kayu yang seperti ini. Waktu itu mungkin kurang bagus, jadi orang jalan itu pasti kedengaran, meskipun tidak pakai sandal atau apa, pasti ada getaran dan ada suara, geret gitu ya, pasti tahu orang berjalan. Nah, suatu saat kami bermain di situ, ada mungkin sekitar 4 atau 5 anak bermain di lantai 2. Mama saya di bawah, engkong saya di bawah, ya. Om saya kerja, jadi yang waktu itu laki-laki yang besar, orang dewasa laki-laki cuma engkong saya, tapi dia jarang naik. Nah, ketika bermain, saya merasakan meriang, Bapak Ibu. Keringat dingin itu mengalir, badan saya mulai panas. Ya, kemudian saya ingat Yesus berkata masuk dalam kamar, kunci doa. Saya masuk dalam kamar, saya tutup kamarnya, pintunya, kemudian saya berdoa. Tuhan, aku sakit, aku pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Doa anak kecil normal ya. Yang terakhirnya ini yang saya belum pernah cerita, saya cuma cerita kepada istri saya, kepada orang tua saya juga enggak. Amin. Nah ketika amin, dalam kamar itu saya juga mendengarkan suara kata amin. Ya, saya langsung lari Bapak Ibu, karena saya tahu engkong saya enggak ada di situ. Enggak ada orang laki di situ. Ya. Dan di dalam kamar itu kalaupun saya berdoa cuma saya yang bisa dengar. Dan itu suaranya benar-benar kedengar amin gitu ya suaranya. Saya langsung lari berdiri, langsung sembuh Bapak Ibu. Ya, langsung sembuh. Nah, ini juga pelajaran bagi Bapak Ibu, bagi keluarga muda yang punya anak-anak. Kalau mereka mendengarkan suatu kata-kata seperti itu, ajarkan kepada mereka untuk menggali apa. Mungkin Tuhan ingin sesuatu dalam hidupnya, Tuhan ingin bekerja lebih dalam lagi dalam hidupnya. Ya karena saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya, dan saya jadi nggak ngomong sama orang tua saya tentang kejadian ini. Bahkan ini saya simpan sampai sekarang. Istri saya yang saya ceritain setengah percaya setengah enggak. Tapi yang namanya anak kecil nggak mungkin bohong juga, nggak mungkin juga salah anak kecil. Saya setengah takut waktu itu lari Bapak Ibu ya. Saya bukan tipe orang yang, mana ya, siapa ya? Enggak, saya lari tapi saya sudah sembuh. Begitu amin saya berdiri, karena saya berlutut, saya berdiri, sudah sembuh. Sudah enggak meriang, sudah enggak keluar keringat dingin. Nah, ketika saya membawakan firman Tuhan ini, saya ingat kembali kejadian berpuluh tahun lalu. Berarti memang Tuhan inginkan supaya doa kita itu spesifik dan bisa didengar oleh kita sendiri minimal. Ya. Jadi kalau kepingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, doakan secara spesifik. Doakan secara audible, bisa didengar. Ya. Itu yang keempat. Yang pertama beriman, yang kedua adalah fokus kepada Tuhan, yang ketiga rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah spesifik. Doa yang spesifik, jangan bertele-tele. Yang kelima, yang terakhir. Oh iya, untuk yang ayat yang keempat tadi adalah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang ke-6. Poin yang kelima adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jaga hati kita, tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Markus 10 ayat 52 tadi dikatakan, pada saat itu juga, ayat yang terakhir, bagian terakhir, melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, rasa syukur Bartimeus, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Meskipun sampai akhir hidupnya kita tidak mendengar lagi bagaimana kisah Bartimeus ini. Ya. Tapi sebagai bentuk ucapan syukur, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di dalam doa permohonan kita, selalu adakan ucapan syukur di dalamnya. Sertakan ucapan syukur di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan cuma permohonan, jangan cuma permintaan, jangan cuma keluhan, tapi selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Sudah bersyukur pagi ini Bapak Ibu? Sudah bersyukur pagi ini Bapak Ibu? Sudah bersyukur tentang hari kemarin yang bisa kita lalui? Sudah bersyukur tambah umur 1 tahun, mana Michael, enggak ada ya. Sudah bersyukur Bapak Ibu? Ini sudah menginjak minggu terakhir di bulan April. Sebentar lagi Mei, Juni, Juli. Tiba-tiba Desember. Natalan lagi, tahun baru lagi, tambah umur lagi, tambah tua. Ya. Sudah bersyukur tiap-tiap hari yang kita lalui. Bersyukur punya keluarga yang luar biasa. Bersyukur punya orang tua dengan segala keterbatasan mereka, tapi mereka masih mencintai kita.
Bersyukur anak-anak yang begitu perhatian sama kita. Pernah bersyukur enggak Bapak Ibu? Bersyukur itu salah satu hal yang paling cepat mengubah keadaan kita. Ketika kita merasa kekurangan, kita bersyukur, kita bukan lagi kekurangan, tapi kita berkelimpahan. Ketika kita ada di dalam masalah, kemudian kita bersyukur, kita bukan di dalam masalah, kita di atas masalah. Karena ucapan syukur itu menaikkan level kita. Jangan sepelekan ucapan syukur Bapak Ibu. Jangan ucapan syukur ini luar biasa. Bersyukur ya, bersyukurlah. Jangan berhenti mengucap syukur. Ya. Jadi saya parkir di belakang sana ya, di belakang sana. Karena mata saya ini ada masalah di mata saya. Jadi kalau lihat silau itu enggak terlalu bisa. Saya mundur karena matahari sangat terang, saya mundur. Aduh Tuhan, silau Tuhan, enggak kelihatan. Meskipun ada kamera mundur ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba belum selesai saya ngomong, ada awan lewat, langsung gelap sebentar, kelihatan. Saya ketawa dalam mobil, saya mengucap syukur sama Tuhan. Begitu saya bisa selesai, begitu saya bisa mundur, awannya pergi, langsung terang lagi. Saya cuma ketawa, Tuhan, hal yang sekecil ini pun aja Tuhan lihat loh dalam hidup saya. Ya, luar biasa. Jadi kalau ingin doa kita dijawab Tuhan, iman. Sudah punya iman enggak? Kemudian fokus sama Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat sampai lupa sendiri. Yang keempat apa? Yang keempat adalah doa yang spesifik, Bapak Ibu. Ini kalau enggak pakai catatan kadang seperti ini ya, lupa ya. Nah, yang kelima adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu, kita masih belum ada permohonan yang spesifik. Satu doa yang Tuhan paling suka adalah salah satu doa yang paling Tuhan suka adalah doa syafaat. Karena apa? Karena itu mendoakan orang lain. Ya, kalau saat ini mungkin tidak ada keperluan yang mendesak, Bapak Ibu bisa mendoakan orang lain. Tuhan tolong, tapi ini tidak bisa spesifik. Ya, tidak bisa spesifik, hanya secara umum. Tuhan tolong keluarga A, Tuhan tolong pergumulannya. Tuhan tolong si B, Tuhan tolong pergumulannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap doa-doa kita? Ya kita sendiri. Tidak bisa cuma nitip doa sama Ibu Gembala. Bu Gembala tolong doakan anak saya. Yang punya feel terhadap anak kita ya kita sendiri. Ibu Gembala hanya mungkin bisa empati. Tapi untuk lebih dalam dari empati tidak bisa. Ya cuma kita sebagai orang tua yang bisa. Paham ya Bapak Ibu ya? Tuhan Tante tolong doakan suami saya. Ya kita doa sama-sama. Tante yang sampai pakai nangis-nangis. Lah itu suamimu. Kok tante suruh nangisi suamimu kan ya lucu ya. Tidak bisa. Yang bisa benar-benar full impact doanya terhadap keluarga kita, ya kita sendiri. Tante hanya sebagai saluran. Tante menguatkan kita, Ibu Gembala. Orang lain menguatkan sebagai saluran, sebagai penolong. Ya. Nah, ayat terakhir Bapak Ibu, ayat terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat ke-19. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Allahku. Allahnya siapa? Allahnya siapa? Allah kita dong. Kok enggak pede ya? Allah siapa? Haleluya. Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya katakan ya di hadapan Bapak. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Senggol dong sebelahnya. Allahku bos.
memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan. Haleluya. Haleluya ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, keperluanmu, bukan keinginanmu, ingat, keperluanmu. Ya, saya batasin dulu sebelum euforia nanti. Keperluanmu, bukan keinginan. Keinginan itu banyak, tapi belum tentu perlu. Ya, Tuhan, aku ingin punya Mercy. Haleluya, saya juga pengen kalau itu ya. Tapi mobil satu aja nggak pernah dicuci, ya, nggak pernah dipakai. Sudah pernah bersyukur mobil yang ada sekarang? Enggak, lah gitu mau minta Mercy. Tuhan, aku pengen punya rumah 3 tingkat ke atas, 3 tingkat ke bawah. Wis, ya. Lah punya rumah satu aja nggak pernah bersyukur kok mau punya rumah seperti itu. Tuhan, aku pengen punya sepeda motor yang bagus. Apa? X-Max ya yang 60 juta. Vespa. N-Max ada, X-Max itu di atasnya kalau salah. Betul ya? Enggak tahu. Betul ya? X-Max itu yang harganya sekitar 60 jutaan kalau salah. Betul ya? Mau punya satu Honda Beat aja enggak pernah dicuci. Enggak pernah dirawat, meminta motor yang lu. Ya. Keperluan kita dulu, baru keinginan. Keinginan itu ya syukur-syukur, bonus. Tapi Tuhan perhatikan keperluan kita. Kalau keperluan kita adalah melunasi utang, ya katakan, saya perlu melunasi utang saya kepada A, kepada B, totalnya sekian. Totalnya jangan lupa. Nanti Tuhan kasih berkat 10 juta, loh Tuhan kurang. Siapa yang salah? Tuhan apa kita? Kan yang penting utang yang mana enggak tahu Tuhan. Gitu ya. Enggak, kalau memang mau 20 juta ya 20 juta, bilang sama Tuhan. Enggak usah sungkan-sungkan. Enggak usah sungkan-sungkan sama Tuhan. Ngomong aja apa adanya sama Tuhan. Tuhan seneng kok kita ngomong apa adanya sama Tuhan. Ya. Firman Tuhan enggak saya panjangkan Bapak Ibu pagi ini. Tapi biarlah kita bisa belajar bahwa doa kita bisa, pasti dikabulkan. Asal kita tahu caranya. Ya, puji Tuhan. Siapkan hati kita ya Bapak Ibu. Kita mau berdoa kepada Tuhan tentang segala apapun keperluan kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ngomong. Ya ngomong aja sama Tuhan. Kalaupun mungkin saat ini kita masih dalam kelemahan. Dan satu-satunya yang bisa kita hanya berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan gak pernah menolak doa kita. Tuhan tidak pernah menolak kehidupan kita. Yang Tuhan rindukan adalah setiap kata yang terucap dalam mulut kita kepadanya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saya undang kita berdiri. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
permohonan kita di hadapan Tuhan, ucapkan itu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dia terlebih rindu memberkati kita. Dia terlebih rindu menolong kita. Yang kita perlukan hanya masuk ke dalam hadirat-Nya. Masuk dan minta. Haleluya. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Pandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia sumber berkat. Sumber segala kebutuhan saudara ada pada Yesus. Terima doa berkat. Sekarang Bapak Ibu kekasihku dalam Tuhan. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita. Roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkelimpahan. Hiduplah setiap keperluan dicukupkan, dilebihkan oleh Tuhan. Hiduplah berkemenangan atas segala perjuangan hidup. Ditolong Tuhan secara indah dan luar biasa. Dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia. Jadi hidup yang berdampak baik bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada pagi hari yang indah, hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati saudara semua. Oke.